yang betul-betul hutan, atau mungkin ambil murai dewasa bahan lah ya. Bagaimana caranya Om kalau misalkan ambil dari trotolan? Itu tadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Devi Fajar di KF Benpam Serang Banten. Kali ini saya akan mempertajam tentang pembahasan video yang lalu yang pernah saya bahas terkait mencetak murai untuk lapangan. Jadi untuk teman-teman mungkin kan ada dua alternatif untuk bisa mencetak murai lapang itu. Yang pertama mungkin ambil dari hutan, yang betul-betul hutan, atau mungkin ambil murai dewasa bahan lah ya. Yang satu lagi adalah trotol ternakan. Lebih baik mana, trotol ternakan atau mudah hutan gitu ya. Sebetulnya kalau memang betul-betul ingin mencetak, ingin menciptakan sesuatu yang memang mungkin sesuai dengan keinginan yang teman-teman pengen, saya lebih menyarankan untuk ambil dari trotolan ternakan. Kenapa? Karena dari nol kita sudah apa ya? Sudah mengetahui karakter, gaya main, ataupun mungkin dominasi isian yang akan muncul dari genetik yang turun dari ibu bapaknya. Sementara kan murai hutan kita hanya gambling aja, ngelihat katurangga aja mungkin kan, atau mungkin cetrekan karena mungkin dia belum mau bunyi. Tapi beda halnya dengan trotolan-trotolan ternakan. Menurut saya, kalau memang teman-teman beli dari peternak yang memang bisa meyakinkan tentang karakter yang akan muncul di anakan tersebut, itu justru lebih mudah. Yang paling penting adalah teknik rawatannya. Nah, bagaimana caranya Om kalau misalkan ambil dari trotolan? Itu tadi mungkin yang teknik paling dasar adalah untuk 0 sampai usia lepas trotol, teman-teman jejali dulu dengan isian. Buat si burung ini punya bekal dasar untuk pemain lapang. Untuk burung lapang adalah lagu. Isi dulu lagunya. Nah, untuk ngisi lagu ini kalau dari trotol itu tadi nggak terlalu sulit. Artinya kita tinggal cek indukannya, dominasi isiannya apa aja. Itu anakannya itu menurut pengalaman saya dan kebetulan diaminkan juga oleh Om Rudi kemarin, isian itu hampir sama ya. Mungkin bukan isian lah, istilahnya cengkok ya. Kayak orang Sunda, anakannya itu pasti cengkoknya ngayun kayak saya gitu kan. Tapi kalau misalkan suku-suku lain juga punya ciri khas yang berbeda gitu. Nah, ini yang disebut terah kalau menurut saya gitu kan. Ini yang bisa diturunkan. Terkait lagu-lagu yang disukai pun ya mungkin bisa aja sama kayak saya kan, kalau nyanyi bahasa Inggris balelol gitu ya, kurang pase. Nah, di murai pun saya sih berpikiran seperti itu, karena kalau menurut saya merawat hewan, mencetak sesuatu ataupun mencetak hewan ini biar bisa jadi lapang sama halnya kayak kita manusia mencetak menjadi atlet. Makanya untuk proses 0 sampai 7 hari ini akan tidak terlalu sulit untuk teman-teman mengolah bakat awalnya dia untuk memberikan isian ke murai tersebut. Nah, kalau memang sudah bisa dipastikan isiannya masuk, tinggal disiplinkan burungnya. Seperti apa disiplinnya Om? Pertama dari pola makan, yang kedua dari pola olahraganya. Karena ini burung kita anggap kita cetak sebagai penyanyi, karena bertarungnya mereka adalah bernyanyi dengan isian-isian tajam di lapang. Itu kan yang kita harapkan. Nah, berarti yang harus kita olah adalah yang pertama lagunya, yang kedua kedisiplinan dan pola pakannya, yang ketiga adalah vitalitas badannya. Nah, ini kalau kita sambungkan dengan rawatan-rawatan yang sering teman-teman lakukan, mulai dari setelan IF pagi sore 55, kroto seminggu sekali, jangkrik, ataupun misalkan dikasih hongkong untuk nyoloknya. Ini adalah pendisiplinan dari pola makan ataupun suplemen yang dibutuhkan untuk sumber tenaga untuk si burung tersebut. Nah, selain itu untuk bekal fisiknya juga butuh dengan penjemuran, dengan umbaran, dengan mandi keramba pun salah satunya gitu kan. Jadi menurut saya untuk mencetak burung yang teman-teman inginkan lebih mudah ataupun lebih tidak terlalu sulit ambil dari trotol. Hanya masalahnya begini, mapannya masing-masing burung itu tidak bisa disamaratakan gitu ya.
Ada burung yang begitu lepas throttle udah enak, ada yang harus 2 kali mabung baru asik, ada yang mungkin sudah bertahun-tahun kayak si jogger gitu kan, kurang lebih 4 tahun saya baru nemuin setelannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa rawatan dari awal sampai ke lepas throttle misalkan itu adalah rawatan dasar. Nah, selepas itu baru teman-teman latih untuk pendisiplinan. Tinggal teman-teman selaku pelatih nih, kalau kita bicara olah bakat, perawat ataupun pemilik burung adalah pelatih dalam hal ini, sementara si burung adalah atletnya. Setelah punya bakat awal, kita olah lagi bakat lanjutannya. Kita selaku pemilik harus bisa menilai kira-kira kapan burung saya udah siap tampil gitu kan. Jangan buru-buru ngeliat burung enak udah gacor war baru lepas throttle udah diaduin, yang efeknya kadang-kadang kebanyakan malah drop. Nah, untuk pemain-pemain lama biasanya justru nyari burung-burung yang seperti ini. Maksudnya yang kayak gimana om? Burung-burung yang rusak. Karena biasanya burung bekas rawatan orang, yang namanya orang ngerawat itu ya sejelek-jeleknya ngerawat, ya pastinya dirawat gitu kan, ya pastinya punya bakal lagu udah jelas, hanya mungkin belum kelihatan bakatnya. Nah, makanya untuk pemain-pemain yang lebih mengerti masih mending ambil yang kayak begituan, tinggal ada istilahnya dipoles. Nah, sebetulnya moles ini hanya mengeluarkan bakat yang memang sudah si burung ini miliki gitu tuh. Nah, kembalikan lagi saya ke teman-teman untuk tips mencetak burung juara, yaitu tadi intinya kan banyak orang bilang sabar. Nah, logikanya seperti itu tadi. Karena dari usia 0 sampai 7 hari itu adalah istilahnya bakat dasar dia atau bekal dasar dia untuk menjadi seorang penyanyi dan petarung di lapang. Nah, kapan burung itu siap, ini nggak bisa ditentukan oleh waktu. Ini bisa ditentukan oleh karakter burung itu sendiri dan pengenalan kita sebagai pelatih, meyakinkan hati kita kapan burung ini siap ditampilkan gitu. Banyak mungkin teman-teman yang terburu-buru dan nggak sabar, selalu melihat kekurangan dari burung kita, padahal pandang dulu apa lebihnya, kurangnya kita tinggal poles. Itu banyak teman-teman pemula yang rugi itu karena ini, karena masalah ketidaksabaran. Sebetulnya Bung Rai itu memang bakatnya adalah fighter, bakatnya adalah petarung, penjaga teritori. Jadi cepat atau lambat, sebentar ataupun lama, akan muncul tetap, hanya mungkin waktunya yang tidak bisa kita tentukan. Nah, kembali lagi kepada kenapa harus ternakan, kenapa lebih mudah murai ternakan, itu tadi karakter indukannya sudah ketahuan seperti apa ini indukannya. Karena kalau kata peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi terkait burung saya ini katanya terlalu ngablak, jangkritnya diturunin, benar, itu ada benarnya, tapi tidak mutlak. Yang mutlak adalah mapannya burung ya. Kalau burungnya sudah mapan, ada burung-burung bandel yang tarik dari umbaran, gak disetel nggak apa, digantangin langsung moncer. Ada yang seperti itu. Makanya itu tadi, kenapa saya bilang lebih merekomendasikan untuk pencetak juara itu dari throttle. Ya karena itu, kita sendiri yang mengkondisikan, kita sendiri yang melatih, kita sendiri yang membentuk burung tersebut ingin menjadi seperti apa. Jadi kebanyakan teman-teman baik pemula ataupun yang sudah senior pun bikin pusing sendiri untuk merawat burung gitu kan, nggak sabar, burung baru masalah sedikit udah di take over. Saya akhir-akhir ini banyak keliling ke teman-teman pemain, teman-teman juri. Mungkin saya belum sempat aja untuk kita ambil sumber dari beliau gitu ya, artinya kita wawancara belum sempat. Tapi pada prinsipnya hal yang saya sampaikan saat ini pun sama dengan apa yang mereka yakini. Intinya burung itu, murai khususnya, akan datang waktunya dia itu top perform. Akan datang waktunya dia itu mapan. Di usia berapa burungnya mapan? Umumnya 1 kali mabung, umumnya. Tapi nggak semua, tetap kalau untuk burung-burung muda di bawah 3 tahun masih labil, masih gampang terpengaruh. Seperti kalau misalkan kita manusia ABG lah, ABG itu masih labil, dikasih cekokan ini masuk, dikasih ideologi ini masuk. Tapi kalau untuk manusia-manusia yang sudah mapan, yang sudah dewasa, punya ideologi sendiri gitu kan, nggak mudah dipengaruhi orang lain. Nah, disitulah letak kemapanan gitu kan. Jadi nggak semua manusia juga seperti itu. Jadi tua belum tentu dewasa ya. Sama halnya seperti burung, hanya itu tadi,
bisa dibentuk. Makanya saya sarankan untuk ambil ternakan. Terus ternakan siapa yang bagus? Semua peternak bagus. Semua peternak bagus. Hanya kualitasnya mungkin menyesuaikan. Nah, yang bisa menilai kualitas bukan peternak. Bukan peternak, teman-teman, tapi teman-teman sendiri. Silahkan yakini dari hati siapa yang kira-kira cocok, ambil gitu kan. Mencetak burung untuk bisa menjadi juara itu seperti itulah kira-kira, teman-teman. Jangan sampai salah persepsi. Karena banyak sekali saya pertanyaan, kadang-kadang saya juga suka bukan malas. Ya berulang-ulang gitu dikasih tahu seperti itu kok masih ngeyel gitu. Ya kalau memang mau merawat ya rawat aja semaksimal mungkin. Yang penting konsisten gitu kan, pendisiplinan. Kalau burungnya mau disiplin, kalau burungnya mau tampil terus, mau disiplin terus, yang rawatnya juga harus lebih disiplin dari burung. Atlet pengen bagus, pelatihnya juga harus bagus. Kalau pelatihnya abal-abal, atletnya bagus, tetap nggak akan jalan. Tapi kalau pelatih bagus, atletnya bonyok, bisa jadi bagus. Kayak gitu tuh kira-kira. Oke, mungkin pembahasan kali ini kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita bahas lainnya di video-video selanjutnya. Ini menurut saya, menurut teman-teman gimana? Cantumkan di komentar. Yang setuju, boleh ditekan tombol like-nya. Yang nggak setuju, silahkan dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses KAF Bedpam Serang, Banten.